Karena ayatina itu nasob, tanda nasobnya kasroh, jamak muannas. Jamak muannas salim, tanda rofaknya apa? Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan semua belajar kata satu isim, benda dua fi'il kata kerja, ketiga kata huruf. Dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Isim itu cirinya tanwin, al-jar dan nida, musnad ilai dan idhofah, itulah ciri-cirinya. Fi'il itu cirinya awalnya qad sin sawfa, akhirnya tanis sakinah, itulah ciri-cirinya. Tanwin al-jar nida musnad, itulah cirinya. Isim kata benda, isim kata benda, qad sin sauta tanis sakinah, itulah cirinya. Fi'il kata kerja, fi'il bika liruba ila alamin fi anwata, bika liruba ila alamin fi anwata hatta milfi'an wa tahanta, dengan kas seperti lemele ruba, betapa banyak ila ke ala atas, min dari fi di dalam, min dari andari wadami tadami hatta, sehingga andari
wa demi tademi hatta sehingga tademi hatta sehingga alam al-dhamir isyarah mausul dan idhafah itulah isim ma'rifat namanya, isim ma'rifat namanya. Huwa huma hum syalala hiya huma hunna anta antuma anti antuma antunna ana nanu la lahuma lahum la 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 lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna lilana hadha hadhani hadi hatan Zalika dhanika tilka tanika Hadha dhani hadhihi hatani Zalika dhanika Haula ulaika ula Haula ulaika ula Dhalika dhalikum dhalikum Tilka tilkum tilkun ulaika Maliki kita semua mengaji akan masuk surga. Alladzi alladani alladina mausul Alladzi alladani alladina Allati allatani allati alla imaman Allati allatani allati Isim mausul tak bisa bermakna kecuali ada ai dan sila. Alladzi alladani alladina Allati allati alla imaman. Isim itu dua jenisnya, satu mudzakkar, dua mu'anas. Mudzakkar artinya laki, mu'anas artinya perempuan. Mudzakkar nya laki-laki, mu'anas artinya perempuan. Mu'anas itu cirinya tiga, satu akhirnya tak marbutah, dua akhirnya tiga akhirnya alif mamdudah. Itulah ciri-ciri mu'anas, itulah ciri-cirimu. Nah, satu-satu isim mufrad, dua-dua isim tasniyah, tiga-tiga isim jamak, jamak mudzakkar. Allah jamak mudzakkar banyak akhirnya una. Wanita banyak akhirnya atun atin. Muslimuna muslimina muslimatun muslim. Mu'minuna mu'minina mu'minatun. Natin isim mabni empat macamnya. Dhamir isyarah mausul istifham. Isim mabni empat macamnya. Dhamir isyarah paman siapa, ma apa, mata kapan, ayana kapan,
Aina di mana, kaifa bagaimana. Aina di mana, kaifa bagaimana. Kam berapa, Anda dari mana. Ayo yang mana, ayo yang mana. Kam berapa, Anda dari mana. Ayo yang mana, ayo yang mana. Fi'il itu kata kerja. Fi'il madi telabah. Fi'il mudhari sedang bekerja. Fi'il amar kanlah huwa fa'alahu ma fa'ala. Fa'alu hiya ma fa'alatahun fa'alna. Anda fa'alta, anduma fa'altuma. Antum fa'altum antum, andi fa'aldi andi. Anduma fa'altuma, andunna fa'altunna. Ana fa'altuna nu fa'alna. Ana fa'altuna nu fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna na. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu أنا باب الأول فتح ضم فعل يفعل موزونه مثل نصارى ينسون. باب الثاني فرح فعل يفعل موزونه مثل ضرب يضرب ضرب يضرب. باب الثالث فتح فتح فعل يفعل موزونه مثل فتح فتح يفتح. باب كسر فالعل فإلى يفعل موزونه مثل علم يعلم علم يعلم. باب الخامس فأولى يفعل موزونه يصون حسن يصون. باب السادس كسر كسر فإلى يفعل موزونه حسب يصيب حسب يصيب. فعل فعل ماضي يفعل في المضارع. فعل مستر غير ميم وما فعلا مستر ميم. فهو اسم ضمير فاعل اسم فاعل لا لا لا. وذاك اسم إشارة مفعول اسم لا لا لا. أفعل فعل أعمال لا تفعل فعل نهي. مفعل اسم زمن مكان مفعل اسم على الفعل telah bekerja. Yaf'ulu sedang bekerja. Fa'alan pekerjaan. Wa maf'alan ja'a. Fahuwa isim dhamir fa'ilan orang yang bekerja. Wadaka isim isyarah maf'ulan kan uf'ul kerja kan la daf'ul
jangan bekerja. Waktu tempat bekerja. Mif'alun fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dhaka idrib la tadrib madrabun madrabun midrabun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun 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 maftahun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafahu wa ba'du. At-tawabi, pelengkap kalimat. Sini tempat ya. At-tawabi, pelengkap kalimat. At-tawabi adalah kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya, yaitu dalam bentuk i'rab apa? Rafa, nasab, jar dan jazmnya, yang berfungsi mengikuti kata tersebut atau melengkapi kata tersebut. Tawabi ada 4. 1. Na'at, taukid, ataf, badal. Na'at contohnya ja'a Muhammadun al-karimu. Gak ada kata al-karimu pun tidak apa-apa, karena dia sudah sempurna. Ja'a Muhammadun al-karimu dibuang, gak apa-apa. Makanya tabi. Tabi itu kalimat pelengkap. Kalau di dalam kitabnya Imam As-Suyuti namanya fadlah, ya. Fadlah itu kalimat pelengkap saja. Ja'a telah datang siapa? Muhammadun, Muhammad al-karimu yang mulia. Taukid. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Nafsuhu sebagai taukid daripada Muhammad dibaca rafa. Tanda rafa'nya dhamma. Ja'a Muhammadun wa amrun. Amrun ataf pada siapa? Muhammad wa adful marfu'i marfu'un alamatu raf'ihi al-dhamma. Terakhir badal. Ja'a Muhammadun telah datang siapa? Muhammadun Muhammad. Muhammad itu siapa? Akhuhu, yaitu saudaranya. Akhuhu. Jadi tawabi ada berapa? 4. Tawabi itu 4 macamnya. Na'at, taukid, ataf dan badal. Na'at itu bermakna yang, taukid itu menguatkan, ataf itu menyambungkan, badal itu menggantikannya. Salah itu. Ya, ulangi. Tawabi itu 4 macamnya. Na'at, taukid, ataf dan badal. Na'at itu bermakna yang, taukid itu menguatkan, ataf itu menyambungkan, badal itu tekan. Baik, buka sekarang bab na'at. Saya baca tudukan saya. Al-babul awwalu. 1, 2, 3. Al-bab. Ulangi. Al-babul awwalu. Bab yang pertama. Na'at bermakna yang. Na'at bermakna yang. Na'at adalah kata yang mengikuti kalimat sebelumnya dalam i'rab rafa, nasab dan jarnya, dalam nakira ma'rifatnya
mudzakkar muannasnya, mufrad tasniyah jamaknya. Kata yang dinaati namanya man'ut. Ya dibalik ya, naat man'ut. Kalau kan mubtada khobar kan dari depan ke belakang. Mubtada khobar. Kemudian apa? Fi'il, fa'il. Ini naat man'ut karena dia ngikut ke belakang. Nah kalau mubtada khobar dari depan ke belakang gitu ya. Mubtada khobar. Nah kalau ini naat man'ut balik karena dia nggak maju. Atau istilahnya dirubah Ustaz, man'ut naat. Ya silakan. Tapi yang dibahas bukan man'utnya tapi naatnya. Baik. Ja'a Muhammadun al-alimu baca. Ja'a Muhammadun. Mana naatnya itu? Al-alimu, ngikuti kata Muhammad itu laki atau perempuan? Maka al-alimu lah. Muhammad itu mufrad tasniyah atau jamak? Maka al-alimu juga. Al-alimu ma'rifat atau nakirah? Al-alimu ma'rifat atau nakirah? Kenapa ma'rifat? Karena Muhammad juga ma'rifat. Taib. Ra'aitu Muhammadan al-alima baca. Ra'aitu Muhammadan al-alima na'at kepada siapa? Kenapa al-alima kok dibaca nasab? Man'utnya sama-sama nasabnya, sama-sama mudzakarnya, sama-sama mufradnya, sama-sama ma'rifatnya. Sallamtu ala Muhammadin al-alimi baca. Sallamtu ala Muhammadin mi karena Muhammadin jar. Sa'a rajulun alimun baca. Ja'a rajulun alimun nakira karena rajulun juga nakira, sama rafa'nya, sama mufradnya, sama mudzakarnya. Ja'at al-mar'atu al-alimatu baca. Ja'at al-mar'atu. Ja'as imra'atun alimatun. Oke, selanjutnya halaman 3. Kodenya naat. Biasanya kalau al ketemu al, ya naat. Atau tanwin ketemu tanwin, ya. Baik an ataupun in. Saya baca contohnya. Ja'a Muhammadun al-fadilu baca. Ja'a Muhammadun al-fadilu, kasih keterangan. Al-fadilu adalah na'at dari Muhammad yang sama dalam mufradnya, mudzakkar, ma'rifat dan i'rabnya. Ra'aitu Muhammadan al-fadila baca. Ra'aitu al-fadila. I'rabnya rafa' nasab atau jar? Taib. Sallamtu ala Muhammadin al-fadili baca. Sallamtu ala Muhammadin. Kasih keterangan. Al-fadili adalah i'rab rafa' nasab atau jar i'rabnya? Kalau Muhammadin dibaca jar, kenapa? Huruf jarnya apa? Ala artinya apa? Atas atau bawah? Muhammadin dibaca tanda jarnya kasroh karena isim mufrad, satu maknanya rafa' dhamma nasab fathah jar kasroh, itu tandanya isim mufrad satu ulangi sama-sama. Isim mufrad satu rafa' dhammah nasab fathah jar kasrah, itu tandanya isim mufrad satu maknanya. 100. Sekarang praktek. Usratun shalihatun, ay hadhihi usratun shalihatun.
Muhammadun adapun Muhammad itu rajulun laki-laki solihun yang soleh. Mana naatnya? Solehun. Ataf naat pada apa? Rajulun dibaca rofa, tanda rofanya sama-sama nakiro atau makrifat? Sama-sama mudzakkar atau muannas? Sama-sama mufrad tasniyah atau jamak? Oke. Yaqumu bangun tidur siapa? Muhammad. Mana fa'ilnya? Wa muqaddal al-laila pada malam hari. Al-laila dharaf zaman atau makan. Dibaca rafa atau nasab? Nasab, tanda nasabnya dham. Fathah. Lis-salati wa yaqra'u al-Qur'ana al-karima. Mana naatnya? Al-karima. Naat pada apa? Itu sama-sama makrifat atau nakiro? Sama-sama mudzakkar atau muannas? Sama-sama mufrad tasniyah atau jamak? Sama-sama nasab atau jel? Kalau Al-Qur'ana dibaca nasab, kenapa? Maf'ul, tanda nasabnya apa? Begitu pula al-ka juz'an kamilan pada satu juz kamilan yang utuh. Kamilan naat pada siapa? Itu sama-sama makrifat atau nakiro? Qablan nauma muwataumi. Qablan naumi, an-naumi dipajajar karena menjadi mudhaf. Baca jel, tanda jelnya dham kasrah. Istaiqadha bangun tidur siapa? Muhammad sobahan pada pagi-pagi. Ayo, sobahan itu dzaraf zaman atau makan? Zaman atau makan? Sobahan bakiron yang sangat bakiron. Naatnya siapa? Naat dalam rafa nasab atau jen? Sama-sama mudzakkar atau muannas? Sama-sama makrifat atau nakirah? Sama-sama mufrad tasniyah atau jamak? Thumma ya'khudhu, kemudian mengambil siapa dia? Muhammad al-wudhu'a pada wudhu. Ya'khudhu fi'il, setiap fi'il ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dibaca rafa atau mahal rafa? Mahal rafa. Baik. Fil hammami al-khalfiyyi, gitu ya. Kalau dijawakan untuk di Indonesia kan kita bisa baca al-khalfiyyi. Kalau orang Arab susah. Al-khalfi. Al-khalfi dibaca jar menjadi naat, betul? Ya, naat mana man'utnya? Mana? Dibaca rafa nasab atau jar? Tanda jarnya karena isim mufrad atau isim tasniyah? Enggak jamak taksir ta? Hah? Enggak. Yakin? Kenapa duduknya kok pindah? Satu pondok ta? Iya, yang rukun ya. Ini sakinah, mawaddah di sana, rahmah di sana. Ya. Oke, berilah harokat pada titik-titik berikut ini. Al-Qur'anu al-Karim. Mutama. Yakin. Salamtu ala Muhammadin al-ah. Lihat taulah. Kenapa? Ja'a rajulun rashi. Ra'aitu Aisyata al-Karimah. At-talibu al-muj. Ra'aitu an-nura as-sah. Ada'u. Ra'aitu al-muslimina as-sah. As-salihina. Oke, lanjutnya prakteknya diisi sendiri sampai halaman 6. Itu dibaca, di i'rab, di analisis. Halaman 7 sekarang taukid. Al-babus sani, baca 1 2 3. Al-babus at-taukidu. Taukid adalah kata yang mengikuti i'rab sebelumnya.
yang berfungsi sebagai penguat, yang berfungsi sebagai kata yang ditaukiti dinamakan muakkad, kata yang ditaukiti dinamakan ada taukid muakkad, naat man'ud, ataf ma'tuf alaih, gitu ya. Badal mubdal minhu. Muakkad taukid ada dua adik-adik, lafzi dan maknawi. Lafzi itu apa? Diulang lafadznya. Hujan, 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 hujan. Itu tahu? Taukid. Udah makan? Sudah. Sudah? Udah. Udah makan? Udah. Nah, itu sudah itu tahu? Taukid. Lah kalau maknawi ada lafadz-lafadznya nafsun ainun kullun ajma'una wa tawabi'u ajmat akta'u wa abta'u wa absa'u. Contohnya apa? Contohnya nafsun, ainun, kullun, ajma'una. Kalau taukid dengan lafadz nafsun ainun maka harus ada dhamirnya. Baik, di halaman 9 itu kita baca innal amra kullahu lillahi, baca innal amra kullahu atau kulluhu? Kullahu atau kulluhu? Kenapa kok kullahu? Karena muakkadnya nasab, dibaca nasab tanda nasabnya fat. Kullahu atau kullihi sih? Yakin? Oke. Wa yakunu ad-dinu kulluhu liyudhhira 'ala ad-dini lihat taulah. Lihat taulah. Shallal muslimuna kulluhum ajma'una. Dah. Buka halaman 10. Saya baca ayatnya, Anda menentukan taukidnya. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kul. Yakin? Mana muakkadnya? Al-amru. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya. Kamu tuh suka mereka, kau gak suka. Mereka gak suka sama kamu. Kadang kan begitu kan? Bertepuk sebelah tangan. Ya uslah, gak usah diambil hati. Wa tu'minuna bil kitabi kull. Wa laqad ra'aynahu ayatina kull. La dauli. Kan ayatina. Kenapa kullaha? Karena ayatina itu nasab, tanda nasabnya kasra, jamak muannas. Jamak muannas salim tanda rafa'nya apa? Jamak muannas salim kok dhamma? Nasabnya jannya lagunya wanita banyak maknanya, rafa dengan dhamma, nasab kasrah, jada dengan kasrah, itulah tandanya jama' muannas salim. Banyak maknanya. Ataf sekarang. Al-babu salisu, baca. Al-bab. Al-atfu adalah kata yang mengikuti i'rab sebelumnya dengan menggunakan perantara salah satu huruf ataf. Kata yang mengikuti namanya ataf, yang diikuti namanya ma'tuf alaih. Ingat ya, naat, man'ud, taukid, muakkad, ataf, dof, badal, mubdal. Ini harus kembali ke belakang. Beda dengan fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Gitu ya, beda. Kadang-kadang santri itu bingung, kenapa dibalik? Ya, man'ud naat aja Ustaz. Seperti mubtada khobar. Taib, huruf ataf itu apa? Nah, ada berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
wadan au atau summa kemudian bal kemudian lah ulangi wadan au atau summa kemudian fa kemudian bal tetapi la tidak am atau lakin tetapi hatta sehingga salli wa sallim daiman ala ahmada wadal au atau baca sama-sama dari awal 1 2 3 wadal au atau summa dia alfa kemudian bal tetapi la tidak am atau lakin tetapi hatta ulangi wadal au atau summa kemudian fa kemudian balta la tidak am atau lakin tetapi buka halaman 12. Kita baca shalla Muhammadun wa amrun. Kita baca shalla Muhammadun. Amrun adalah ataf pada Muhammad yang sama dalam rafa'nya. Baca amrun adalah ataf pada yang sama dalam ra'aitu. Baca sama-sama. Ra'aitu nasab atau rafa. Oke, salam do. Rafa atau jar? Jar atau rafa? Yajlisu. Yajlisu. Ayo. Wana mana yashrabu ataf pada yajlisu bukan Muhammad. Ulangi yashrabu. Nama dalam roh ya pada yajlisu ya bukan Muhammad. Karena kalau ada isim kalau ada fi'il diatafkan pada isim itu dibaca nasab. Nah, jadi ataf kan biasanya rofa. Enggak, kalau atafnya pada fi'il pada isim, kalau ada fi'il ataf pada isim maka dibaca nasab. Seperti perkataan istrinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Walubsu aba'atin wa taqarra 'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Wa taqarra diatafkan kepada apa? Walubsu aba'atin. Sesungguhnya memakai pakaian kebaya biasa itu lebih, dan wa taqarra 'aini, dan menenangkan hatiku itu lebih aku cintai daripada memakai kain sutra suf. Nah, ini istrinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Muawiyah itu? Raja, presiden. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi suatu saat Muawiyah itu belusuan. Tahu belusuan? Ya, yang jelas tapi nggak sampai masuk ke got-got gorong-gorong nggak. Belusuan ke desa-desa. Oh, lihat ada cewek cantik. Mengembala kambing. Tanya, kok cantik ini? Bungkus satu.
Bawa dipan istri, bawa ke istana, bawa ke Damaskus. Semuanya dimakan, minum, dikasih. Ternyata itu tidak bikin dia enak dan nyaman. Ya, sudah biasa jadi orang di desa. Kayak kita biasa jadi orang desa, kena AC aja demam. Nah, kemudian dia berkata, walubsu abaatin wa taqarra aini. Sesungguhnya apa? Lubsu abaatin, apa? Memakai abaya it wa taqarra aini. Nah, wa taqarra diatafkan kepada lubsu. Lebih menyenangkan hatiku daripada pakai sutra suf. Kayak kita kan? Ada nggak orang naik mobil aja mabuk? Andi so kan? Memang naik beat aja. Lanjut. Jadi ataf kepada yajlis bukan pada Muhammad. Kalau ataf pada Muhammad berarti summa yashroba. Itu adik-adik lanjut. Faslun hai hada, faslun baca. Faslun ai hada wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dhir ra'si wa ghaslul rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Ulangi, baca sama-sama. 2, 3. Faslun ay hadha faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dhir ra'si wa ghaslul rijlaini ilal ka'baini wat tartibu ala ma dzakarnahu. Ulangi. Faslun ay hadha faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa ghaslul rijlaini ilal ka'baini wat tartibu ala ma dzakarnahu. Wa furudul wudu'i, adapun fardunya wudu itu sittatu asya'ah, 6 beberapa macam. An-niyatu yaitu niat. An-niyatu menjadi badalnya sittah. Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi, dan membasuh wajah. Wa huruf a top. Ghaslul wajhi ataf kepada an-niyatu, dibaca rafa, tanda rafa'nya dham. Wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ataf juga. Wa huruf atafnya wa. Ghaslu ataf kepada an-niyatu, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhamma. Wa ghaslul yadaini, yadaininya dibaca jar menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dibaca jal, tanda jalnya dham. Iya, karena isim tasniyah. Lagunya isim tasniyah gimana? Itu bermakna 2. Rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya, itulah tandanya isim tasniyah bermakna 2. Dengan alif itu tanda rafanya, dengan ya itu tanda nasabnya, dengan ya itu tanda jarnya. Itulah i'rab isim tasniyah. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaina, nu atau ni? Yakin? Wa mashu ba'dhir ra'si, wawunya huruf a atau mashu ataf kepada yang depan yaitu an-niyatu, dibaca rafa, tanda rafanya dham. Wa mashu ba'dhu atau di menjadi apa?
mudhaf ilaih dibaca rafa nasab atau jar. Jal tanda jalnya kasrah karena isim mufrad. Isim mufrad tanda rafa'nya dhamma, tanda nasabnya tanda jalnya isim mufrad satu maknanya rafa dhamma nasab fathah jar kasrah, itu tandanya isim mufrad satu maknanya. Ulangi, isim mufrad satu maknanya rafa dhamma nasab fathah jar kasrah, itu tandanya isim mufrad satu badal sekarang. Terakhir badal. Al-babu ar-rabi'u, baca 1, 2, 3. Al-babu badal kata ganti bermakna yaitu. Badal kata ganti bermakna. Dengerin adik-adik, badal adalah kata ganti yang mengikuti i'rab sebelumnya. Disebut dengan yang dibadali namanya mubdal minhu. Menjadi penjelas diartikan sebagai arti yaitu. Contohnya, amara memerintahkan siapa sayyiduna junjungan kami Muhammadun, yaitu Muhammad. Muhammad dikasih makna yaitu. Lah Muhammadun badal daripada apa? Sayyiduna dibaca rafa, tanda rafa'nya dhamma atau wawu dhamma. Adhamtu sayyidana kami. Adhamtu mengagungkan siapa saya. Sayyidana pada junjungan kami. Siapa junjungan kami? Muhammadan, yaitu Muhammad. Itu badal dibaca nasab. Sallaitu wa sallamtu ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin badal daripada sayyidina dibaca jal, tanda jalnya kas. Yakin? Muhammadun atau Muhammadin? Din. Gitu ya. Wis. Semuanya berdiri. Baca buku, bawa buku lagunya. Kita baca mansubat. Nah. Ada yang belum berdiri? Mansubat isim yang nasab, jumlahnya ada 10. Maf'ul bi maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli maf'ul fi. Hal tamyiz munada mustasna isim la maf'ul ma'a. Mansubat isim yang nasab, isim yang nasab. Ya Taibah, ya Taibah. Gitu ya. Nah, 1, 2, 3. Mansubat isim yang nasab, jumlahnya ada 10. Maf'ul bi maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli maf'ul fi. Hal tamyiz munada mustasna isim la maf'ul ma'a. Mansubat isim yang nasab, isim yang nasab. Dengerin lagi. Hal tamyiz munada mustasna isim la maf'ul ma'a. Mansubat isim yang nasab, isim yang. Jangan langsung isim. Baik, ulangi dari awal. 1, 2, 3. Mansubat isim yang nasab, jumlahnya ada 10. Maf'ul bi maf'ul ma, maf'ul li ajli maf'ul fi.
التمييز منادى مستثنى اسم لا مفعول مع منصوبات اسم yang nasab isim yang nasab. Ulangi sekali lagi. Mansubat isim yang nasab, jumlahnya ada 10. Maf'ul bi maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli maf'ul fi, tamyiz munada masna la maf'ul ma'a mansuba isim yang nasab isim yang nasab. 100 mantap. Duduk. Nah, habis ini bisa konser ya. Kan sudah olah vokal 3 hari. Teriak. Hah? Ikut apa namanya? Pertunjukan The Fighter Indonesia. Kayak Fatin Sidqiyah. Sunlight Mama Lemon. Sunlight Mama Lemon. Iya kan lagunya Fatin kan. Sun bright like a diamond. Gantilah Sunlight Mama Lemon. Deng. Oke. Jadi mansubat ada 10. Maf'ul B sudah kita bahas. Maf'ul mutlak belum. Maf'ul ajli belum. Maf'ul fi belum. Ya. Hal belum. Tamyiz belum. Munada mustasna isim lam maf'ul ma'a belum. Kita bahas 10 ini dalam waktu 10 menit. Masih panjang. Enggak, 1 jam berarti. Hari ini hari terakhir ya. Alhamdulillah. Siapa yang mau ikut saya ke Lamongan? Tenang, tak beliin tiket. Ya. Aku tahu maumu, aku tahu maksud. Baik, sekarang halaman 16. Maf'ul ma'ah. Kok langsung maf'ul ma'ah Ustaz? Maf'ul bi sudah kita bahas. Al-babul khamisu al-maf'ulu al-mutlaq. Kita baca. Ulangi. Al-babul khamisu al-maf'ulu al-mutlaq. Al-maf'ulu maf'ul mutlaq adalah isim yang dibaca nasab, bentuk masdar dari fiilnya, berfungsi untuk menguatkan amilnya, menyebutkan bilangannya, dan penjelas dari fiilnya. Contoh: daraba darban, qara'a qira'atan, fataha fathan. Jadi maf'ul mutlak tengerane. Apa tengerane itu? Tanda-tandanya ya ada fiil dan masdarnya yang sama. Jalastu julusan, qara'tul qur'ana qira'atan, ya raka'tu raqa'an. Warka'u ma'ar raki'in. Ya. Apa warka'u ma'ar raki'in? Rokokanlah bersama orang-orang yang rokok. Apalagi orang NO wajib ngerokok. Ya lihat tuh, NO smoking. Atau pernah ngisi bensin nggak? Itu apa jargonnya? NO smoking. Kan nggak ada Wahabi smoking, nggak ada. NO smoking. Jadi orang NO wajib merokok. Enggak, itu canda ya. Nanti mau direkam, diedit videonya. Wah, ini fatwa sesat. Walid gaya baru. Baik. Darabtu Zaidan kalban darban. Baca. Darabtu Zaidan kalban. Kok darabtu salah saya? Daraba Zaidun kalban darban. Baca.
Darban adalah maf'ul mutlak dibaca nasab dan nasabnya fathah karena isim mufrad. Baca. Wa kallamallahu Musa takliman. Baca. Wa kallamallahu Musa takliman. Kasih keterangan. Takliman ada maf'ul mutlak dibaca nasab dan nasabnya fathah karena isim mufrad. Takliman dari wazak dari fi'il kallama yukallimu takliman fa'ala yufa'ilu. Ya, kita tasrif dulu. Kallama yukallimu takliman mukallama mukallimun wadhaka mukallamun la kallim la tukallim mukallamun mukallam la kallim la tukallim mukallamun. Dia bermakna menguatkan. Daraba Zaidun kalban darban. Artinya apa? Zaid benar-benar memukul anjing. Dua, menjadi apa? Penjelas dari masdar. Ya, penjelas ya. Contohnya apa? Darabtu kalban darbataini, dengan cara ditasniakan atau diidhofakan pada kata yang ada adatnya. Ya, thalathata adrubin ya, menjadi mudhof ilaihnya adat. Darbataini, saya memukul ke anjing 2 kali. Darbataini maf'ul mutlak dibaca nasab dan nasabnya ya karena isim tasniyah. Kemudian fungsi ketiga sebagai jenis dari yang dimaksud. Contohnya darabtu 'abdan darbal amir. Saya memukul budak seperti pukulannya seorang raja. Sumtu saumal arifin. Aku puasa seperti puasanya Pak Arifin. Ada namanya Arifin kan? Keren kan, namanya jamak mudzakkar salim. Siapa namamu? Arifin. Berarti minal Arifin. Aku dulu punya teman namanya Ibnu Solihin. Nah, di Mesir ditanya orang Mesir, namamu siapa? Ibnu Solihin. Aku nggak nanya bapakmu. Namamu siapa? Ibnu Solihin. Orang Mesir tambah bingung. Namamu siapa? Ismi Ibnu Solihin. Orang Mesir tambah bingung. Lagi saya punya teman orang Kediri, namanya Min Aina Asmarani. Ya, namamu siapa? Min Aina. Lu namamu siapa kok ditanya dari mana? Dari mana? Masya Allah. Tapi sekarang mengasuh pondok di mana itu? Di Jogja. Namanya Min Aina. Lanjut. Nah, maf'ul mutlak. Maf'ul li ajli sekarang halaman 20. Maf'ul li ajli adalah masdar ya, isim bentuk masdar dibaca nasab untuk menjelaskan sebab sebuah pekerjaan. Contohnya qamat tullabu ijlalan li amrin. Baca qamat tullabu ijlalan. Ulangi, ijlalan adalah baca, kasih keterangan. Ijlalan adalah, nah, para siswa berdiri. Kenapa? Ijlalan li ustadzihim, karena untuk memuliakan ustadznya. Taib. Ada dalilnya Ustaz? Oh, ada, banyak. Rasulullah mengatakan qumu li sayyidikum. Ayo berdiri, ada tuanmu tuh. Itu ijlal ya, bukan menjadi syirik. Ya, Rasulullah itu kalau datang Abdullah bin Umi Maktum berdiri. Marhaban biman atabani Allahu min ajli. Itu antum baca tafsirnya ketika surat Abasa. Rasulullah bilang apa? Marhaban biman atabani Allahu min ajli. Selamat datang wahai orang yang gara-gara dia gua dimaki-maki sama Allah. Jadi Rasulullah berdiri, ada Abdullah bin Umi Maktum. Taib, qaddama Muhammadun ta'aman ikraman li dhaifin. Baca qaddama Muhammadun ta'aman ikraman li Zaidin. Ulangi, qaddama Muhammadun ikraman li dhaifin. Ikraman kasih ketenangan. Ikraman
Oke, ikram, akrama yukrimu, ikram. Dia masdar mim atau ghairu mim? Ghairu mim. Kenapa kok ghairu mim? Gak ada mimnya. Ya, Muhammad menghidangkan makanan untuk memuliakan tamunya. Halaman 21. Nah, itu diisi sendiri. Sekarang halaman 23. Dhorof sudah kita bahas. Ya. Sekarang halaman 26. Hal. Kita baca al-babus saminu. Kita baca hal. Al-halu. Hal adalah isim yang dibaca nasab. Berfungsi untuk menerangkan keadaan fa'il atau maf'ulnya. Bermakna bagaimana sih? Bermakna bagaimana? Hal biasanya berbentuk isim fa'il. Kalau enggak isim fa'il berarti isim maf'ul. Hal harus isim nakirah, enggak boleh makrifat kecuali muawwal. Hal harus dibaca nasab, sahibul hal, ya maksudnya yang dihali harus makrifat. Bentuk hal harus menyesuaikan hal yang dihali dalam mufrad mudzakkar muannasnya, dalam mufrad mudzakkar muannasnya, mufrad tasniyah jamaknya. Baik, kita baca. Shalla Muhammadun khashian, baca. La Muhammadun khashian adalah hal disebutkan untuk menerangkan keadaan fa'ilnya. Khashian adalah hal dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Khashian, mana yang dihali? Muhammad itu fa'il atau maf'ul? Oke, sebentar. Ini bisa dinyalakan ya? Atau rusak? Coba. Jazakumullahu khairan wa zawwajakallahu ta'ala bikran wa bukran. Wa laysa baqaran wala himaran. Sudah? Ja'at tiflu bakian, kita baca. Ja'at tiflu bakian, kasih keterangan. Bakian adalah oke, kita baca. Shalla Muhammadun khashian. Shalla salat siapa? Muhammadun, Muhammad. Khashian hali khusyuk. Kayak gimana salatnya? Khashian hali khusyuk, itu namanya hal. Kemudian selanjutnya halaman 30, tamyiz. Paham? Tamyiz. Al-babut tasi'u at-tamyizu, kita baca. Al-babut tasi'u. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab untuk menerangkan keadaan yang masih samar. Bermakna apanya sih? Ustaz Aan lagunya gimana, Ustaz Aan? Lagu tamyiz gimana? Terus? Nah nanti habis ini Ustaz Aan ya diulangi nyanyi lagu tamyiz dan yang lain. Saya nggak apa. Yang buat lagu tuh orang-orang tuh. Baik. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab untuk menerangkan keadaan yang masih samar. Bermakna apanya sih? Saya punya 20. 20 apa? Hah? Ya, 20 anak. Masya Allah. Nah, saya punya 11. 11 apa? Istri. Siapa tadi yang ngomong? Wajahmu bohong. Taib. Tamyiz biasanya jatuh setelah wazan af'al atau bilangan 11 sampai 99.
dan harus bentuk mufrad dan harus nakirah. Ana aktsaru minka malan wa walada. Kita baca ana aktsaru minka malan wa walada. Malan adalah tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah baca. Hanalan adalah tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya. Liyabluwannakum ayyukum ahsanu amala baca. Liyabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Amala kasih keterangan. Amalan adalah tamyiz dibaca nasab. Ana akbaru minka sinnan baca. Ana akbaru minka sinnan. Sinnan kasih keterangan. Sinnan adalah tamyiz. Muhammadun ahsanun nasi khuluqan wa adaba baca. Muhammadun khuluqan adalah tamyiz dibaca nasab dan nasabnya. Fanfajarat minhu 12 aina. Fanfajarat minhu 12 aina adalah tamyiz dibaca nasab dan nasabnya. Bacanya gimana? Cara baca tamyiz. Muhammadun adapun Muhammad itu ahsanu lebih tamban min Zaidin daripada Zaid. Apanya? Wajhan, wajahnya lebih elok, lebih cantik, lebih ganteng, ya, lebih mantep. D. Lanjutnya munada, halaman 32. Halaman 32. Saya baca tidukan saya. Babul ashiru. Al-munada. Munada adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah huruf nida, yang diserupakan dengan fi'il. Contoh ya Rasulullah. Aslinya ad'u Rasulullah. Jadi munada itu maf'ul bih. Ya Zaid, ay uridu Zaidan, ad'u Zaidan. Macam-macam munada. Munada ada dua. Munada yang dibaca nasab dan munada yang mabni. Munada yang nasab adalah munada sebab susunan idhofah. Mudhaf ilai. Kita baca ya Abdallahi, baca ya Abdallahi kasih keterangan. Abdallahi adalah munada mudhaf dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Ya Abdullah, abda mudhaf, Allahi mudhaf ilai. Ya Rasulallahi, kita baca ya Rasulallahi. Rasulah baca Rasulallahi adalah munada mudhaf dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim. Ya talibal ilmi, baca ya talibal ilmi adalah munada mudhaf dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sedangkan sekarang munada mufrad alam adalah munada yang tidak diidhofakan, hukumnya mabni rafa. Ya Allahu, baca ya Allahu adalah munada mufrad mabni dhammah. Kenapa mabni dhammah? Karena Allah tanda rafanya dhammah. Tapi kalau nanti tasniyah ya mabni alif. Kalau jamak mudzakkar salim mabni wawu. Itu namanya yubna ala ma yulfa'u bih. Mabni rafa. Berarti kalau isim mufrad dhammah, kalau isim tasniyah alif, jamak mudzakkar salim wawu, asmaul khamsah wawu, jamak taksir wawu, jamak muannats salim wawu, ila akhirih. Halaman 34. Munada kalau pakai huruf nidanya Allahu ya Allahu, Allahu ya Allahu, Allah apana ya ayyuha ya ayyatuha, maka dibaca fa harus ada alnya. Halaman 35 istisna, itu istisna baca sendiri. Ada lagunya kok, halaman ini ya. Dan istisna ya.
إلا غير سواس وخلا عدا حاشا ليس itulah adat istisna illa ghairu siwa dan laisa itulah adat istisna ulangi illa ghairu suwa khalah dan laisa itulah adat istisna illa ghairu khalah hasya dan laisa itulah istisna baca sendiri, la nafi baca sendiri, maf'ul ma'ah baca sendiri. Sekarang kita terakhir bahas isim ghairu munsharif sama amil-amil jawazim dan nawasib akan dipresentasikan oleh Ustadz Aan. Faliyatafadhal mashkuran. Sambil diajari itu Pak An, lagu maf'ul mutlaq wa tamyiz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz kami, Ustadz Joko Nursio, yaitu mengenai bab apa? Isim ghairu munsharif. Sebelumnya lagunya yang tadi belum apa? Tamyiz. Kalian punya grup enggak? Ada. Saya kirim lagu manhajinya lagi. Ada lagu manhaji kedua yang tidak ada di. Siapa yang punya nomor saya? Coba saya kirimi 0878 2270 5288. Kosong 878 Oke, ntar untuk lagunya ntar saja. Kita langsung masuk ke isim ghairu munsharif. Jadi ada kalanya isim itu tidak menerima tanwin. Tanda mutlaknya isim itu bertanwin, tapi ada kalanya isim itu ghairu munsharif. Sebabnya apa? Salah satu penyebab isim itu ghairu munsharif karena ada ilat, karena ada penyebabnya. Yang kedua, karena isim ghairu munsharif itu yushabbihu bil fi'li, diserupakan dengan fi'il. Kama arafna li'annal fi'la la yakbalu tanwin. Fi'il itu tidak menerima tanwin. Maka isim ghairu munsharif itu isim yang mana dia tidak bisa menerima tanwin. Maka enggak boleh Ahmadun, Ahmadan, Ahmadin. Harus Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Oke, di sini disebutkan isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin karena ada ilat, tanda rafa'nya dengan dhamma, tanpa tanwin, tanda nasab tanjirnya fathah tanpa
tanwin. Kemudian ilat-ilat yang mencegah kemunsharifan. Yang pertama ada satu ilat, yang kedua dua ilat. Yang pertama isim ghairu munsharif dengan satu ilat, yaitu sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu ini bagian daripada jamak taksir. Jadi tingkatan tertinggi daripada jamak namanya sigot muntahal jumu. Ya, tingkatan tertinggi daripada jamak taksir yusamma sigot muntahal jumu, yang mana ketika ada jamak yang sudah sampai tingkat muntahal jumu, maka dia tidak bisa dijamakkan lagi. Namanya muntah. Muntah itu selesai. Muntahal jumu. Contohnya masajid, manafi', khaba'ith, masakin, syayatin, masabih, mafati. Semuanya ini adalah jamak taksir yang sigot muntahal jumu. Kemudian isim yang diakhiri alif ta'nis maksura atau mamdudah, sebagaimana yang telah dijelaskan Ustadz Joko bahwasanya beda antara alif maksura dan alif ta'nis maksura. Alif maksura itu alif yang memang asli dari sananya. Kalau antum katakan semua alif maksura mu'annas, maka Musa, Mustafa mu'annas. Ya, jadi alif maksur itu alif yang asli dari sananya tanpa perubahan apapun. Sedangkan alif ta'nis maksur itu alif yang mana ketika ada isim mudzakkar mau kita ta'nis maksurokan. Contohnya Salman menjadi Salma, selamatan. Jadi tidak murni asli ta'nis maksuronya. Beda sama maksuroh asli. Huda, Mustafa, apalagi Isa dan lain sebagainya. Kemudian ilat selanjutnya apa? Adalah isim yang diakhiri alif ta'nis mamdudah. Contohnya hamra, baydha, safra, yang mana biasanya alif ta'nis mamdudah itu mengikuti wazan fa'la'u. Ya, fa'la'u. Fa'la'u hamra, baydha, sauda, zarqa dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami? Sekarang isim ghairu munsharif dengan dua ilat. Yang dua ilat ada dua, ada alamiah dan wasfiyah. Yang alamiah terbagi menjadi 5. Pertama, alamiah dan wazan fi'il. Maka setiap ada nama, setiap ada isim yang dia serupa dengan wazan fi'il, maka dia dimasukkan dalam kategori isim ghairu munsharif. Contohnya Ahmadu ala wazni af'ala yuf'ilu. Ahmadu. Asrafu yazid dari fi'il yaf'ilu, zada yazidu. Kemudian alam dan ajam. Nama tapi ajam. Ajam itu nama non Arab. Ya. Nama non-Arab, semua nama Nabi itu mayoritas ajam ila arba'ah, kecuali 4 saja. Hai Ibrahim, Yakub, Ismail, Idris, Ishak, Jibril, Israel. Kemudian alam 3 huruf lebih dan tambahan alif nun. Jadi ketika ada nama orang yang mana hurufnya ada 3 dan akhirnya ada aninya, alif nunnya, maka itu termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya Marwan, Salman, Adnan, Uthman, Imron. Maka nggak boleh Imronun, Imronan. Dia harus isim ghairu munsharif. Sebabnya apa? Ilatnya alaminya dan tambahan alif dan nun. Bisa dipahami? Kemudian yang keempat, alam dan ta'nis marbuthah atau mu'annas yang lebih daripada 3 huruf. Ya. Ketika ada nama yang diakhiri tak marbuthah atau ada isim yang menunjukkan arti mu'annas dan lebih daripada 3 huruf, maka dinamakan sebagai isim ghairu munsharif. Contohnya Fatimah. Fatimah nggak boleh Fatimatun, nggak boleh Fatimatan, harus Fatimatu. Kenapa Fatimatu? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif, ilatnya alamiah dan ta'nis marbuthah. Hurufnya lebih daripada 3. Kemudian Aisyah, Nadia, Khadijah, Ruqayyah, Zainab. Zainab
ini mu'annas atau mudzakkar? Dia mu'annas meskipun tidak ada ciri-ciri mu'annas, tapi maknanya memiliki mu'annas karena tidak ada laki-laki yang namanya Zainab. Ada di sini angkat tangan. Ada Ustaz Zainabul Ngabidin, itu Zainal. Ya, Zainab, Muawiyah dan lain sebagainya. Jadi semua nama yang memiliki unsur mu'annas, unsur perempuan dan hurufnya lebih daripada 3, maka dia disebut sebagai isim ghairu munsharif. Kemudian yang kelima, nama dan udul, wazan fu'al. Apa sih udul itu? Udul itu keluar bentuk daripada bentuk aslinya. Contohnya Umar asal katanya Amir. Ya, ketika diudulkan menjadi Umaru. Zuhalun asal katanya Zakhil. Ya. Zufaru asal katanya Zafir. Hudalu asal katanya Jumaun asal katanya Jami. Nah, ini yang alamiah ada 5. Pertama tadi apa? Alamiah dan wazan fi'il. Yang kedua alam dan ajam. Yang ketiga alamiah dan tambahan alif dan nun. Yang keempat alam dan ta'nis marbuto atau yang mengandung arti wanita. Yang kelima alam dan wazan fu'al. Sekarang yang 2 ilat sebab sifat. Ya, yang 2 ilat ada 2, ada alamiah dan wasfiyah. Alamiah ada 5 yang barusan kita jelaskan. Sekarang yang wasfiyah. Pertama sifat dan wazan fi'il. Jadi ketika ada sifat yang mana dia terbentuk seperti wazan fi'il, maka dia isim ghairu munsharif. Contohnya ahmar, mu'annasnya apa? Hamra. Enggak usah kasih tak, hamraatun enggak perlu. Aswad menjadi sauda, abyad, baydha, asmar, ahdar, hadra. Ya, ahmar, aswad. Aswad itu sifat merah. Terus apa lagi? Ahsan, akbar, asghar, itu termasuk sifat. Sifat yang menyimpan wazan fi'il. Yang kedua sifat dan tambahan alif nun. Jadi ketika ada sifat yang mana memiliki tambahan alif nun, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya syab'an. Apa syab'an? Orang yang kenyang. Adsyan, jau'an. Orang tidak haus namanya apa? Rayyan. Ya. Orang tidak haus namanya Rayyan. Kalau lapar jau'an, kalau kenyang syab'an. Nah, istilah tidak haus itu apa? Kalau tidak lapar kan kenyang. Dahaga. Oke, godban. Apa godban? Orang yang marah, orang yang murka. Sakron, rahman, orang banyak. Farhan. Nah, tergantung farhan sama marwan, sama rahman. Ini bisa alamiah dan wasfiyah, tergantung. Kalau antum menandakan kalau farhan itu nama orang, maka alamiah dan alif nun. Tapi kalau antum bermaksud farhan sama rahman itu sebagai sifat, maka wasfiyah dan alif nun. Ya, tergantung kitanya mau menafsirkan yang bagaimana. Yang ketiga sifat dan udul, wazan alun dan fu'alun. Ingat tadi udul itu apa? Keluar daripada bentuk aslinya. Saya mathna, mauhad, uhad, thulatha, waruba. Wazannya maf'al sama fu'al. Maka fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha waruba. Mathna wa thulasa wa ruba' wa khumasa wa tusa'a wa sudasa wa thumana wa usyara. Itu semua isim ghairu munsharif. Ya. Paham dong? Oke. Kemudian keterangan di bawahnya. Isim ghairu munsharif tanda cirinya fathah, tetapi jika dia diidhofahkan atau ganding dengan al, maka tanda cirinya dengan kasrah.
Marartu bi masajidil qahirati. Marartu bil masajidi. Sebagaimana yang telah saya katakan di awal, isim ghairu munsharif itu dikatakan ghairu munsharif karena serupa dengan fi'il. Karena fi'il tidak menerima tanwin. Dan pembatalnya kenapa idhofah dan al itu sebagai pembatal isim ghairu munsharif? Karena al dan idhofah termasuk ciri-ciri isim. Dan ciri-ciri isim tidak bisa masuk pada fi'il. Maka ketika isim ghairu munsharif diserupakan yang awalnya diserupakan dengan fi'il, ketika kemasukan al dan idhofah maka batal keserupaan fi'ilnya. Paham? Karena fi'il tidak menerima tanwin, tidak menerima al ataupun idhofah. Itu salah satu alasannya kenapa isim itu batal, karena al dan idhofah. Oke, kita lakukan biar gak lama-lama. Dibuka PDF-nya. Yang punya HP silakan dibuka. Bawa HP semua. Yang perempuan gak bawa HP. Oke. Sudah dimasukin grup? Sudah. Lagu yang paling terakhir. Oke. Isim ghairu munsharif ilatnya ada dua. Satu cukup, satu ilat itu ada dua. Yang pertama itu sigot muntahal jumu, wazan mafailu dan mafailu. Yang kedua di akhir anis maksura dan alif tanis mamduda. Dua cukup, dua ilat itu ada dua. Alamiah wasfiyah itu macamnya. Yang alamiah itu ada 5 ilatnya. Satu alamiah dan wazan fi'il. Dua alamiah dan ajam. 3 alamiah dan alif nun. 4 alamiah dan ta'nis marbuta. 5 alamiah dan wazan fu'alu. Itulah semua alamiah, itulah semua yang alamiah. Yang wasfiyah itu ada 3 ilatnya. 1 wasfiyah dan 2 wasfiyah dan tambahan alif nun. 3 wasfiyah dan wazan maf'al fu'alu. Itulah semua wasfiyah, itulah semua yang wasfiyah. Oke, kita langsung masuk ke halaman berapa? Al-babu sadisa asyara. Ya, bab nasab antum baca sendiri. Itu cuma penisbatan. Kayak Muhammadun Arabi, Indonesia, Misri, Jawawi, Sumatria, Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu pengikut mazhab Syafi'i. Ya, kalau Arabi berarti kedutaan atau kedaulatan Arabi. Kalau Jawawiyah orang Jawawi. Manhajiyah. Maka Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau NU ya enggak ada. Apa NU? Nahdlatul? Apa artinya Nahdlatul Ulama? Jangan-jangan ada orang NU tapi enggak tahu artinya Nahdha. Nahdha dari kata apa namanya? Muradifnya qama yaqumu, membangkitkan. Mak dari nahadha yanhudu. Ya. Bagi yang merasa
Nggak tahu artinya Nahdlatul Ulama, kebangetan. Putus nasab. Oke, sekarang al-jawazimul lil fi'la ini. Kita pernah belajar bahwasanya amil jawazim itu menjazmkan fi'il mudhari. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Nah, amil jawazim yang menjazmkan dua fi'il, fi'il pertama namanya fi'il syarat, fi'il yang kedua namanya fi'il jawab. Contohnya intajtahid tanja. Jika kamu bersungguh-sungguh tanja maka kamu akan sukses. Mana syaratnya? Tajtahid, mana jawabnya? Jadi jawab itu balasan ketika kita tajtahid ya tanja. Apa syaratnya tanja? Ya tajtahid. Nah, itu yang dinamakan fi'il syarat dan fi'il jawab. Syarat untuk mendapatkan jawabnya harus selesaikan syaratnya dulu. In tajtahid tanja. Balasan ketika kita tajtahid ya mesti tanja. Apa syaratnya tanja? Tajtahid. Man jadda wajada. Jadda syaratnya, wajada jawabnya. Bagaimana kita bisa wajada? Ya harus jadda. Apa balasan kalau kita jadda? Ya wajada. Itu yang dinamakan fi'il syarat dan fi'il jawab. Keduanya apa? Dijazmkan karena ada amil yang hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Yang pertama amil nawasib, yang kedua amil jawazim. Oke? Dua amil ini yang hanya khusus masuk kepada fi'il mudhari. Entar ada amil yang hanya masuk pada fi'il madhi. Contohnya ta'nis sakinah, dhamir rafa' mutaharik yang pernah antum pelajari dalam jilid 2. Itu tanda yang khusus masuk pada fi'il madhi. Kemudian tanda yang khusus masuk pada fi'il mudhari yaitu amil nawasib dan amil jawazim. Oke. Sekarang amil yang menjazmkan dua fi'il. Pertama in, artinya jika. Iyasha yadhabkum. Mana fi'il syaratnya? Ya. Yasha, mana jawabnya? Yadhabkum. Ma artinya apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Mana fi'il syaratnya? Taf'alu fi'il mudhari madhi atau amr? Fi'il mudhari dibaca rafa' nasab wa jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Membuang nun karena asmaul af'alul khamsa. Kok asmaul khamsa? Khamsa kok khamsa? Mana fi'il jawabnya? Ya lam hunga. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mana fi'il syaratnya? Ya mal. Mana jawabnya? Yara termasuk jawab dari fi'il mudhari dibaca rafa nasab apa jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Membuang huruf ilat. Kenapa dibuang huruf ilatnya? Karena merusak amil. Karena kemasukan amil jawazim yaitu man tadi. Ya. Mu'talul akhir tanda rafa'nya dengan tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddar. Nasabnya fi'il mudhari mu'talul akhir, rafa'nya dhammana yang dikirakan nasabnya, fathah yang ditambahkan jazmnya, membuang huruf ilat itulah fi'il mudhari mu'talul akhir mu'talul khair. Jadi fi'il mudhari mu'tal akhir rafa'nya dikira-kirakan. Ya, penyakitnya dikira-kirakan. Kemudian datanglah amil nawasib yang nambah penyakit. Diketokno, dilihatin penyakitnya. Kemudian datanglah sesosok amil jawazim yang menyelamatkan huruf ilat dengan cara membuangnya. Maka jadilah amil jawazim, jangan jadi amil nawasib.
Sip. Amil jawazim membuang penyakit, amil lawazim menampakkan penyakitnya. Oke, lanjut. Ayyama tad'um falahul asmaul husna. Mana fi'il syaratnya? Mana jawabnya? Falahul asmaul husna. Ntar kita jelaskan bagaimana kok ada bukan fi'il mudhari jawabnya. Mata taltafit ila wajibika tanal ridha rabbika. Mana fi'il syaratnya? Taltafit. Mana jawabnya? Tanal. Ayyana dimanapun ayyana taltakini ukrimka, dimanapun kamu menjumpaiku maka aku akan memuliakanmu. Jadi sebab saya memuliakanmu ya karena taltaki nih engkau menjumpaiku. Mana fi'il syaratnya? Taltaki nih. Mana jawabnya? Ukrimka. Oke, langsung lanjut keterangan. Jika ada jumlah yang menjadi fi'il syarat bukan berupa fi'il mudhari, maka harus diganding dengan fa jawab. Contohnya, fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi seperti ini, Mas. Fi'il mudhari amil jawazim itu kan menjazmkan fi'il mudhari. Ya, menjazmkan dua fi'il. Lah, kalau sekiranya kita menemukan ada fi'il syarat ataupun fi'il jawab yang mana keduanya atau salah satunya tidak terbentuk dari fi'il mudhari, maka i'rabnya mahal. Ya, i'rabnya mahal li. Mahal apa? Mahal jazm. Man jadda wajadda. Man kan fi'il syarat. Termasuk fi'il syarat yang harusnya menjazmkan dua fi'il mudhari. Tapi jadda wajadda fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, berarti enggak pantas kan? Enggak logis secara nalarnya amil jawazim menjazmkan dua fi'il. Tapi kalau antum menemukan fi'il syarat ataupun jawabnya tidak terbentuk dari fi'il mudhari, maka semua i'rabnya mahali. Contohnya man jadda wajadda. Kita silakan dulu jadda fi'il madin mabnunin ala fathi li atami tisali bi dhamir rafil mutaharikin wala bi wawi jam'in wal fa'ilu dhamir mustadirun fihi jawazan takdiruhu huwa fi mahali raf'in fa'il wa jumlatun jadda fi mahali jazmin fi'lu syartin. Mahal jazm. Wa kadzalika wajada fi mahali jazmin jawabu syartin. Nah, begitu juga di sini fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Lafat ittaqun nar itu fi mahali jazmin karena jawabnya bukan bentuk fi'il mudhari melainkan bentuknya fi'il amr. Bisa difahami? Intinya segala sesuatu fi'il syarat dan fi'il jawab yang tidak terbentuk fi'il mudhari maka semua i'rabnya fi mahal. Mahal apa? Ya mahal jazm. Kenapa kok mahal jazm? Karena hukum amil jawazim menjazmkan. Tempatkanlah mahal pada tempatnya. Ya kadang kalanya mahal rafa, ya kadang kalanya nasab, kadang kalanya jazm. Faham dum? Oke. Kemudian terakhir, terus itu hatam ya kan, selesai. I'rabnya dibaca sendiri ntar. Masdar muawwal. Ikuti. Al-babu as-sabi'a asyarah. Masdar muawwal. Masdar muawwal adalah fi'il yang ditakwil menjadi isim dengan tambahan in atau ma masdariyah. Hukumnya seperti isim dan bisa menjadi mubtada khobar, maf'ul bih atau fa'il. Contohnya, wa antasumu khairul lakum, ay siyamukum khairul lakum. Jadi ada istilahnya masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Kapan masdar
ditakwil ketika ada fi'il mudhari' bersambung dengan an masdariyah dan ma masdariyah. Saya ulang lagi, ketika ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan an masdariyah, maka fi'il itu dihukumi sebagaimana isim. Ya, dihukumi sebagaimana isim. Isim bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'il. Tak ulangi lagi, setiap fi'il yang bersambung dengan al-masdariyah maka harga dirinya fi'il sudah tidak ada. Ya, maka dia sudah menjadi isim. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Antasumu itu mubtada, orang enggak tahu ilmunya. Ini salah. Mubtada kebentuknya fi'il. Tapi harus ngerti ilmu wa antasumu itu fi'il mudhari' bersambung dengan al-masdariyah yang mana dia ditakwil kepada apa masdarnya tasumu? Siamun atau saumun. Maka ketika kita takwilkan kepada masdar wa antasumu ay siamukum khairul lakum. Paham dum? Oke. Kemudian wa antafu aqrabu littaqwa ay afuwukum aqrabu littaqwa. Jadi an itu memiliki beberapa fungsi. Pertama harfu nasbin. Kedua harfu masdarin. Harfu nasbin yang telah kita pelajari yaitu menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian harfu masdarin menjadikan fi'il itu kepada isim. Ya isim masdar maksudnya. Kemudian harfu istiqbalin menunjukkan bahwasanya fi'il setelah an itu maknanya mustaqbal. Apa mustaqbal? Yang akan datang. Ya. Kemudian antaqra'ul Qur'an khairul lakum min antaqra'ar riwayah. Ay qira'atukal Qur'an. Kenapa qira'atuka? Karena taqra'a masdarnya adalah qira'ah. Ya, qara'a yaqra'u qira'atan berarti antaqra'ul Qur'ana ay qira'atukal Qur'an khairun min qira'atir riwayah. Bisa dipahami? Oke, kita cukupkan. Sebelumnya kita cukupkan, kita nyanyikan lagu-lagu yang belum dilakukan tadi. Dari apa? Maf'ul mutlaq belum ya? Maf'ul mutlaq ada lagunya? Ada. Dibuka PDF-nya kalau nggak salah, di situ ada. Maf'ul mutlaq bentuk masdar fi'ilnya, fungsinya yang pertama menguatkan amilnya, contohnya darban fathan qara'a qira'atan talaqatlan nasron. Fungsinya yang kedua menyebutkan bilangannya, contohnya darabtu kalban darbataini, kalban darbataini. Fungsinya yang ketiga penjelas jenis fi'ilnya, contohnya sumtu saumal arifina, sumtu saumal arifina. Sekarang maf'uli ajli, maf'uli ajli bentuknya masdar untuk menjelas sebab pekerjaan. Lagu apa itu? Contohnya qama'atul labu ijlalan li ustadzihim, ustadzia. Bukan zaujati ya. Oke, sekarang hukum halima macamnya.
hal berbentuk isim fa'il atau berbentuk isim maf'ul atau berbentuk isim maf'ul. Hal itu isim nakiro, sahibul hal isim ma'rifat. Hal itu dibaca nasab, hal itu dibaca nasab. Hal mengikuti sahibul hal dalam mufrad tasniyah jama' dan mudzakkar muannasnya, dan mudzakkar muannasnya tamyiz ada la isim yang dibaca nasab untuk keadaan yang masih samar. Tamyiz biasanya jatuh setelah wazan af'alu dan setelah bilangan 11 sampai 9. Oke, tahu kan nadanya? Sekarang lana fil jinsi. Lana fi jinsi ada 4 syaratnya. Yang pertama 2 makmulnya nakira. Yang kedua tak boleh khabar muqaddam. Yang ketiga lainnya tak boleh berulang. Isimnya diidhafakan, itu semua syaratnya lana fi jinsi. Itu semua syaratnya lana fi. Terakhir isim ghairu munsharif, ilatnya ada 2. 1 cukup, 1 ilat itu ada 2. Yang pertama itu wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Yang kedua diakhiri alif ta'nis maksur dan alif ta'nis mamduda. 2 cukup, 2 ilat itu ada 2. Alamiah dan wasfiyah itu. Yang alamiah itu ada 5 ilatnya. 1 alamiah dan wazan fi'il. 2 alamiah dan ajam. 3 alamiah dan alif nun. 4 alamiah dan tak ta'nis marbutah. 5 alamiah dan wazan fu'alu. Itulah semua alamiah, itulah semua yang wasfiyah itu. 1 wasfiyah dan 2 wasfiyah dan tambahan alif nun. Itulah semua, itulah semua yang wasfiyah. Oke, hadza wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Habis ini istirahat, ntar masuk lagi jam 10.30. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.